Halo guys, ketemu lagi di channel Traveling Tipis-Tipis. Tapi di video kali ini saya bukan mau ngajakin kalian traveling ya. Sekedar mau nginfoin aja buat teman-teman semua warga Malang atau sekitarnya yang biasanya lewat Jembatan Pelor. Ada kabar gembira nih buat kalian semua karena Jembatan Pelor yang terkenal sempit dan nyeremin buat melintas, apalagi yang baru bisa naik motor nih. Pasti ngeri-ngeri sedep kan kalau lewat jembatan ini. Sekarang udah selesai loh renovasinya, udah jadi lebih luas serta ada area pejalan kakinya juga. Dan gak perlu takut lewat sini lagi. Jadi tonton videonya sampai habis ya. I guess now we're giving it a try. I like the way you describe it to people who won't go quiet. Yeah, 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 oh. 'Cause every day I'm reminded of the descriptions I could. Videonya kita mulai dari sini ya guys, dari Jalan Ororodowo, dan di depan kita belok kiri. Ancer-ancernya sih gampang banget. Ada penjual keripik singkong legend yang dari dulu zaman Bahala sampai sekarang nggak pindah-pindah, tetap jualan di sini. Untuk jalan masuknya ini tetap sempit ya guys, soalnya mau gimana lagi, udah nggak bisa dilebarin lagi. Kanan kiri mepet banget sama rumah penduduk. Dan nggak tahu nih guys, ini apaan yang ditutupin sama terpal. Cukup mengganggu sih karena pas di sini jalannya itu masih sempit dan ini memakan separuh jalan. Jadi kalau lewat ya kudu gantian. Untungnya sih nggak begitu rame. Kalau pas jam-jam pulang kerja pasti kerasa ada ginian di tengah jalan. Jembatan pertama yang kita lewati masih sempit, belum dilebarin. Cuma kanan kiri udah aman karena pagernya udah tinggi. Terus nyambung ke jembatan utamanya. Ini nih yang baru aja selesai renovasi. Jembatannya udah luas dan kanan kiri ada jalur pejalan kaki juga. Tapi itu aja yang dilebarin ya guys, jembatan setelahnya dan juga jalan di arah samaan itu tetap sempit. Jadi tetap harus hati-hati saat melintas. Kudu sabar dan nggak boleh ngelamun. Apalagi jembatan ini nih, kalau nggak salah bawahnya itu jalan raya bukan sungai dan pagar sampingnya masih rendah. Jadi harus ekstra hati-hati. Dan kita sampai juga di samaan. Kita putar balik ya guys, balik lagi ke jembatan tadi, dan seperti ini suasananya jika kita melintas Jembatan Pelor ini dari arah samaan menuju ke Ororodowo. Tadinya saya bingung nih guys, mau nge-review jembatan ini tapi mau parkir motornya itu di mana? Di ujung jembatan ya nggak ada tempat. Terus ngeri juga kalau parkir di pinggiran jalan, terus sayanya jalan kaki ninggalin motor buat bikin vlog ini di sini. Kalau tiba-tiba hilang gimana dong? Dan akhirnya karena jembatan utamanya sekarang cukup luas, jadi saya mutusin berhenti sebentar di pinggiran jalan. Sekarang sih bisa kayak gini. Kalau dulu boro-boro mau berhenti di tengah jembatan kayak gini, bakalan dimarahi sama pengguna jalan lain karena emang jembatannya itu sempit banget dulunya. Sekarang saya udah ada di tepian jalan dan pengendara motor lain masih punya space yang luas buat ngelewatin jembatan ini. Bahkan motor papasan pun masih bisa. Tapi jangan ditiru ya guys, saya berhenti gini kan cuman mau nginfoin ke teman-teman semua aja sikonya itu kayak gimana. Dan kalau cuman lewat doang nggak berhenti rasanya itu kurang lengkap deh, nggak bisa jalan ke area pejalan kakinya juga. Dan area pejalan kakinya kayak gini guys, aman banget kok, pagernya udah tinggi, jadi kita bisa lewat tanpa perlu was-was. Tapi buat yang takut ketinggian kayaknya lumayan was-was sih. Coba deh lihat di bagian bawah area pejalan kaki ini. Pakai besi bolong-bolong dong guys, langsung kelihatan sungainya gitu di bawah kaki kita. Buat sebagian orang bakalan ngeri nih kalau jalan di sini. Tapi kalau nggak pengen ngeri, jalan di sini ya nggak usah lihat bawah deh. Lihat depan aja, nggak perlu nunduk-nunduk. Hihi. Video ini saya ambil hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 jam 9 pagi. Suasananya nggak begitu rame, cuman dari tadi motor-motor emang nggak ada berhentinya. Tapi nggak sampai yang numpuk macet gitu sih. Nggak tahu kalau jam berangkat kerja atau jam pulang kerja di jembatan ini macet nggak ya? Buat teman-teman yang sering lewat sini, boleh banget deh komen gimana kesannya pas lewat jembatan ini. Lihat nih guys, ada bapak-bapak pejalan kaki. Kira-kira dia bakalan lewat jalan yang udah disediain atau tetap lewat jalan tengah ya? Dan ternyata, wih keren, gitu dong pak, jalan di tempat yang udah disediain. Lagian rugi banget kan kalau udah dibangun jembatan yang lebih keren,
Terus hak pejalan kaki juga udah diperhatiin, tapi malah nggak dipakai fasilitasnya. Buntutin bapak barusan ini ceritanya. Hihi. Tapi ya sayangnya cuman di sini aja yang dilebarin. Jadi di depan pejalan kaki ya kudu campur lagi sama motor. Jadi nggak cuma pengendara motor aja yang harus hati-hati, tapi pejalan kaki juga. Jembatan Pelor ini udah beda banget dari pertama saya lewat dulu. Kalau nggak salah tahun 2012-an pas zaman-zaman kuliah. Dulu saya cukup sering lewat sini guys. Udah jembatannya sempit, terus ngepres banget buat papasan 2 motor. Terus pagar pengaman kiri kanan itu juga nggak safety banget, cuman 1 meter paling tingginya. Kalau ada motor yang senggolan, bisa-bisa wassalam. Sampai ada yang namain jembatan ini jembatan Shiratal Mustaqim, termasuk saya nih. Bahkan dulu banyak juga pengendara motor yang lebih memilih nuntun motornya daripada dinaikin, saking ngerinya lewat sini. Bentar-bentar guys, kok ada emak-emak jalan dengan enak banget nih di tengah-tengah? Padahal kan udah jelas-jelas dibangun area pejalan kaki. Tuh kan sampai diklakson sama pengendara motor di belakangnya. Tapi ya udahlah, nggak ada emang yang bisa ngelawan emak-emak. Ya, power of emak-emak. Emak-emak semakin di depan lah. Ngelanjutin bahas jembatan ini lagi nih, gara-gara emak tadi kan ceritanya kepotong jadinya. Selang beberapa tahun, pagar pengaman udah ditinggiin dan apalagi sekarang setelah pelebaran, jadi tambah aman dan sensasi ngerinya cuman tinggal di jembatan sebelum dan sesudahnya doang. Pas di jembatan utama ini udah biasa aja, nggak ada ngeri-ngerinya lagi. Di sini sekarang juga ada lampunya, tapi lampu yang atas yang baru dibangun bareng renov jembatan ini tuh belum bisa dipakai. Karena emang nggak ada bolamnya juga, jadi mungkin sementara pakai lampu neon yang panjang itu. Lumayan lah. Oh ya, dan akses pejalan kaki di sini nggak bakalan bisa dilewati motor loh guys, karena ada undak-undakan kayak gini. Jadi emang khusus buat pejalan kaki. Jadi seperti inilah hasil renovasi pelebaran jembatan Pelor ini. Udah luas di jembatan utamanya, tapi untuk jembatan penghubungnya masih sama dengan sebelumnya. Jadi kalau yang nyalinya gede, boleh deh langsung papasan di jembatan sempit. Tapi kalau ragu-ragu, ya mending berhenti dulu aja deh kayak bapak ini. Nunggu sepi, baru deh lanjut jalan lagi. Yang penting selamat, itu deh yang nomor 1. Sekarang ngomongin sejarahnya jembatan Pelor ini kali ya guys. Gak ada keterangan sih yang pasti kenapa jembatan ini dinamai Pelor, yang berarti peluru kalau bahasa Indonesia, atau dalam bahasa Jawa artinya gak boleh disebut ya. Karena ada juga yang bilang kalau sebenarnya nama jembatan ini bukan Pelor, tapi Peler. Biar nggak salah paham atau keseleo lidah, jadi Pelor aja deh, karena hurufnya kan sama, P-E-L-E-R. Nggak boleh salah ya guys ya. Tapi yang jelas jembatan ini tuh udah ada sejak zaman kolonial Belanda dan punya ketinggian kurang lebih 10 meter. Dan sebenarnya jembatan ini dulunya adalah rel lori yang arahnya menuju ke Kebon Agung. Zaman dulu kan lori termasuk kendaraan yang paling efisien digunain buat ngangkut hasil perkebunan, terutama tebu. Terus tahun 1970-an, karena lori udah dianggap nggak efektif lagi, jadi jembatan ini dipakai buat pejalan kaki atau pengendara sepeda melintas dari Samaan ke Oro-Oro-Dowo atau sebaliknya. Lokasi jembatan ini strategis banget, makanya meski ngeri, tapi nggak pernah sepi. Karena dibandingin kita lewat jalan utama nih guys, memutar dan cukup jauh. Jadi lewat sini adalah solusi buat motong jalan, mempersingkat waktu juga. Jembatannya udah lebar dan bagus, dan semoga aja kedepannya nggak dipakai buat nongkrong ya guys di sini. Apalagi makan bakso di sini. Karena ya pasti bakal nimbulin kemacetan lagi, dan yang terpenting tetap dijaga sebaik mungkin jembatan ini jangan sampai dirusak atau dicoret-coret biar pengguna jalan tetap aman dan nyaman saat melewati jembatan. Oh ya, jembatan Pelor ini berada di atasnya Sungai Brantas, dan dari atas ini kelihatan banget kan suasana perkampungan di bantaran Sungai Brantas ini. Oke deh, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga menghibur dan cukup memberi informasi ya guys. Makasih udah nonton.